Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 7 Juni, teman-teman. Kita udah dapat beberapa data hari ini dan juga kita melihat pergerakan Bitcoin yang cenderung rebound. Luar biasa, setelah kemarin kita sempat bahas juga ya Bitcoin, dia membentuk posisi descending triangle, sudah breakdown dari neckline-nya di kisaran 26.600, dan sebenarnya kita expect kalau Bitcoin masih bisa turun balik teman-teman sesuai dengan target penurunan yang biasanya kita bisa ambil dari sini, pindahkan ke sini. Kemudian kita dapat target penurunannya yaitu ada di kisaran harga 24.900. Atau mungkin teman-teman yang suka pakai Fibonacci retracement bisa tarik dari swing low di sini, tarik ke atas ya di swing high-nya. Kemudian teman-teman bisa dapat potensial penurunan buat pergerakan dari Bitcoin yang kurang lebih berada di kisaran harga 24.400. Tapi di luar ekspektasi Bitcoin justru pulih lebih cepat. Ya, Bitcoin sekarang diperdagangkan di kisaran 27.000 kembali, teman-teman. Oke, kita eh, akan lihat seperti apa data-data ekonomi buat hari ini. Karena datanya kemarin itu nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya menurut saya. Jadi kemarin kita dapat data soal konstruksi PMI untuk Inggris dan so far tren pemulihan terjadi. Kemudian juga ada retail sales dari Uni Eropa pun juga termasuk cukup bagus. Serta ada outlook untuk short term energy di Amerika Serikat. Kemudian hari ini kita akan dapat beberapa data yang mungkin akan berdampak lagi terhadap pergerakan dari market. Ini ada data soal soal ekspor import buat Amerika Serikat, kemudian juga ada soal crude oil inventory, jadi cadangan minyak mentah milik Amerika Serikat. Ini mungkin akan berdampak sama pergerakan forex lebih tepatnya. Mungkin harga emas komoditi juga bisa jadi bergejolak. Em, Ya itu sih teman-teman nggak terlalu gimana buat event hari ini. Kemudian kalau kita perhatikan dari Fed Rate Monitor Tools, lagi-lagi kita harus update ya, karena terjadi perubahan teman-teman. Jadi dalam semingguan ke depan kita bakalan dapat data soal FOMC daripada The Fed. 15 Juni jam 1 dini hari, 1 pagi ya. Jadi datanya ini bakalan sangat penting untuk kita perhatikan. Dan sekarang konsensusnya 82% yakin kalau The Fed bakalan pause. Sementara ada 17, sekian persen bakalan yakin The Fed masih naikin suku bunga. Nah ini menarik, kenapa? Karena kemarin kita cek datanya itu hanya 80%. Sekarang udah 82%, peningkatan terjadi 2% lebih, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi indikasi yang sebenarnya positif buat market Bitcoin. Oke, itu dari data ekonomi. Mari kita cek juga dari berita-berita yang lain, update-update yang lain, teman-teman. Em, ini ada sebuah penolakan atau sebuah perlawanan. Setelah kemarin kita dapat data ya soal Binance yang digugat oleh SEC, ternyata datanya nggak berhenti sampai sana, teman-teman. Aku sempat update juga di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin ngikutin pasti udah tahu juga ya. Yang belum join boleh join dong. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Jadi di sini aku dapat berita teman-teman soal ternyata bukan cuma Binance yang digugat atau diserang oleh SEC, tapi ada 12 token lainnya. Ini dilansir dari unchaincrypto.com. Ini beritanya ya. Ternyata ada Polygon, Solana, Algo, dan juga koin yang lain. Ini nama koinnya yang kena masalah juga, teman-teman. Ada BNB, kemarin agak lesu, ya kan? Terus ada Solana juga, ada Polygon Matic, Algorand masih tercatat sebagai security. Kemudian juga ada Cosmos atau Atom. Ini ya ini datanya ditulis ada 12 token, tapi yang disebut baru 5. Terus aku cari lagi dong informasinya sebenarnya ada nggak sih em, koin atau token yang juga termasuk dalam dalam hal security tersebut. Kalau kita perhatikan dari data blockchain media juga sama, teman-teman. So, ada Solana, ini masuk data baru yaitu Cardano atau ada, terus ada Filecoin, terus ada Sandbox, Mana, Axie Infinity dan juga Corti. Nah, kalau teman-teman ada yang punya koin-koin tersebut, kalau teman-teman perhatikan ketika hari ini Bitcoin rebound ya, misalkan kita cek nih BNB, BNB reboundnya cuma sedikit. Setelah penurunan 10% yang terjadi kemarin, BNB reboundnya sedikit. Begitu juga dengan koin seperti Koti, Matic, Matic bahkan belum bangkit teman-teman. Matic masih terkapar di harganya yang sekarang.
Jadi koin-koin yang disebut security ini kayaknya agak lemes buat sementara waktu. Nah, ini muncul beberapa penolakan. Ini seperti dari investornya Algorand nih. Saya membeli Algorand karena Chair Gensler itu apa namanya? Memuji pendiriannya tahun 2019 dan sekarang SEC menuduh Algorand security dan melanggar. Kemungkinan saya sebaiknya tetap menggunakan Bitcoin dan XRP. Jadi ini dapat banyak sekali respon teman-teman dari komunitas ya. Jadi mulai muncul penolakan nih. Kenapa nih SEC pada hawkish sama proyek-proyek altcoin terutama ya. Ya, ini juga muncul di tweet oleh Sentiment, teman-teman. SEC telah mengajukan gugatan terhadap Binance dengan tuduhan mereka bekerja untuk menarik pelanggaran Amerika Serikat, mencampurkan dana investor dan melanggar undang-undang sekuritas. Volume sosial ini data soal volume sosial, artinya seberapa banyak sih orang yang membicarakan Binance dan juga isu dari SEC ini. Kalau kita perhatikan sekarang trafficnya itu lagi dalam posisi tertinggi, teman-teman. Social volume relate Binance and SEC, see high rate of discussion. Menarik ya, itu jadi trending topik buat sekarang. Terus juga ini beritanya soal SEC claim Solana, Polygon, Cardano are securities in Binance lawsuit ya. Kita udah bahas tadi. Kemudian ini ada centralized exchange transparency, datanya dari DeFi lama, teman-teman. Binance mengalami volume exit yang sangat banyak dalam 24 jam terakhir setelah mereka digugat SEC. Ini teman-teman bisa lihat terjadi outflow minus 1,7 billion US dollar exit dari Binance hanya dalam waktu 24 jam saja. Kemudian juga di crypto.com juga ada exit cukup besar, teman-teman. Sementara yang masuk itu banyak masuk dari OKX, kemudian masuk ke Bitfinex, terus juga Huobi Global, Bybit dan kawan-kawan. Jadi banyak orang yang pindahin aset sementara dari Binance karena khawatir sesuatu hal buruk bisa terjadi. Gimana nih? Apakah teman-teman sudah panik atau belum? Kalau saya sih masih tetap di toko kripto. Ya itu sih teman-teman. Ini juga data teman-teman. Ini apa ya? Ini surat pemberitahuan atau surat gugatan yang dilancarkan SEC kepada Coinbase sebelumnya. Jadi ketika Coinbase itu diserang, Coinbase ya, ini Coinbase diserang, itu ternyata ada beberapa aset kripto juga yang dituduhkan sebagai security yang diperdagangkan oleh Coinbase, yakni Solana, ada Cardano, kemudian ada Matic, Filecoin, Sandbox, terus ada Axie Infinity, Chiliz, Flow, kemudian juga ada ICP, Internet Computer, ada Near Protocol juga, VGX atau Voyager, DAS, kemudian Nexo. Ini aset-aset yang disebut security oleh SEC. Jadi semua exchange sekarang diserang nih sama SEC ya. Nggak heran kalau akhirnya komunitas kripto rata-rata pada pindah ke Hong Kong atau China karena ya sifat Amerika yang seperti ini. Kemudian Binance ini kembali diserang lagi oleh GLJ Research. Dia mengatakan bahwa Binance melakukan penipuan, effectively tricking kepada orang-orang yang membeli kripto di dalam sebuah wawancara di CNBC. Menarik nih, Binance diserang habis-habisan sekarang nggak cuma dari SEC tapi juga dari para pengembang research. Ini berita lanjutan dari video yang kemarin soal Atomic Wallet yang kena hacking, teman-teman. Atomic Wallet itu kena hacking dan sekarang beritanya kemana-mana nih. Dikabarkan bahwa ada hackers dari Korea Utara yang melakukan pencurian dana, teman-teman, sekitar 35 million US dollar. Ini datanya dan mereka masih berusaha untuk mencari tebusan. Menarik ya. Terus juga ini ada berita dari Wellchart, dompet Atom memiliki pembaruan berbahaya. Ini berita soal rumor yang mengatakan bahwa kalau kita buka Atomic Wallet kita yang kena hacking kemarin, itu bisa saja peretas itu mendapatkan kata kuncinya. Sehingga mereka bisa mengcopy dan membukanya langsung, menguras dana kita. Jadi ini masih berupa rumor, belum ada konfirmasi yang lebih lanjut, tapi dari pihak Atomic Wallet katanya lagi sedang cross check kebenarannya, apakah benar atau tidak. Nah itu teman-teman. Oke, kita akan langsung bahas seperti apa pergerakan dari Bitcoin ya. Kemarin Bitcoin ternyata rebound di luar ekspektasi kita, padahal kita masih expect kalau Bitcoin masih bisa turun sampai 24.900. Teman-teman, kalau kalian ngikutin ya berita-berita yang kita update di channel YouTube ini, sebenarnya 2 hari lalu kita sudah sempat bahas juga. 2 hari lalu videonya adalah Bitcoin diakumulasi oleh whales. Kita spill data
perihal Glassnode yang menunjukkan memang dalam beberapa waktu terakhir itu whales selalu melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Lebih besar bahkan dari data-data di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kemarin ada berita FUD soal Bitcoin ya, dari soal Binance dan juga CC, teman-teman. Changpeng Zhao digugat oleh SEC. Dan ternyata nggak berlangsung lama kan, setelah dump, Bitcoin rebound lagi. Ini menandakan apa? Ini menandakan whales memang sudah dalam kondisi melakukan akumulasi dan masih terus melakukan akumulasi terhadap pergerakan dari Bitcoin. That's why menurut saya ini sebuah indikasi yang cukup positif. Bitcoin juga menunjukkan volume perdagangan yang sangat-sangat bagus di perdagangan kemarin. Volumenya naik sangat-sangat signifikan. Kalau kita gunakan indikator Loken, teman-teman, sebenarnya pergerakan yang terjadi pada jangka waktu pendek ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipan dari smart money. Oke, volume perdagangannya naik, tapi smart money-nya nggak begitu naik. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya, sepengalaman saya dalam menggunakan indikator ini menunjukkan bahwa bentar lagi Bitcoin masih bakalan lanjut koreksi. Jadi buat hari ini, kalau teman-teman bingung arah Bitcoin kemana, menurut saya, Bitcoin masih akan lanjut koreksi. Semoga dia bisa capai targetnya ke 24.900-an. Meskipun saya agak ragu Bitcoin bakal ke sana. Tapi ya itulah, karena posisi daripada neckline 26.000 sudah di break kemarin, jadi bisa dibilang descending triangle-nya fail atau gagal. Makanya saya nggak yakin Bitcoin bisa turun sampai sana, tapi kemungkinan Bitcoin lanjut koreksi sepertinya masih akan terlihat dalam beberapa waktu. Jadi volume yang terjadi di sini bisa jadi sebuah indikasi manipulasi harga. Jadi volumenya menunjukkan bahwa ya whales nggak terlalu aktif dalam perdagangan kemarin. Kemungkinan mereka serap barang juga sih. Cuman dia nggak kedetek di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut analisanya, aku mau spill dulu nih, aku mau promosi dikit ya, teman-teman. Jadi kita ada campaign, teman-teman, bersama dengan Bittime. Jadi Bittime adalah salah satu platform cryptocurrency yang legal di Indonesia. Jadi teman-teman bisa melakukan perdagangan di Bittime dengan aman, karena dia sudah diregulasi dan juga sudah diawasi oleh Bapepti. Jadi kebetulan mereka ada campaignnya cuma sampai 7 Juni aja, teman-teman. Ini ada program Mystery Box Trading yang berhadiahkan dengan 1 Bitcoin. Teman-teman bisa ikutin caranya gimana. Silahkan yang belum punya akun daftar dulu. Untuk link pendaftarannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan gunakan link yang aku sertakan di sini untuk daftar, atau teman-teman juga bisa download aplikasinya di Play Store. Kemudian teman-teman tinggal masukkan aja kode referral yang ini. Nah, teman-teman lakukan pendaftaran dan juga KYC, kemudian teman-teman silakan untuk melakukan deposit minimal 1 juta rupiah untuk teman-teman dapetin 1 kali lucky draw spin, teman-teman. Spin lucky draw ya, teman-teman bisa dapetin, dan kemudian teman-teman tinggal melakukan trading aja 1 juta rupiah tersebut, dan teman-teman langsung berhak mendapatkan 1 mystery box ini nanti teman-teman bisa undi, teman-teman, dan akan dapat rewardnya gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan teknikalnya. Jadi kemarin ya Bitcoin drop, sekarang udah rebound kembali, teman-teman. Dan kalau kita compare ya, kita bandingkan sama pergerakan dari indeks dolar yang turun kemarin, sebenarnya menunjukkan potensi yang cukup positif. Apalagi kita udah melihat data soal ini ya, suku bunga daripada The Fed yang mengalami kemungkinan pause di bulan Juni tanggal 15 ini. Maka dari itu, saya melihat potensi yang sangat baik untuk pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Apakah memang benar-benar bisa terrealisasi seperti demikian? Kalau kita compare dari pergerakan dari DXY, sebenarnya cukup relate. Kemarin juga pergerakan dari gold nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman S&P 500 kemarin agak bergelora nih. Dari S&P 500 menguat kemarin, Bitcoin pun juga merespon dengan tren yang positif. Jadi overall, menurut saya FUD yang paling nyata sekarang itu datang dari SEC, sentimennya datang dari SEC, karena kemungkinan the Fed pause itu sangat besar, jadi saya yakin Bitcoin bakalan positif buat kedepannya. Hanya saja kalau untuk jangka pendek, ya mungkin masih belum kali ya. Bitcoin masih berpeluang buat melanjutkan fase koreksinya. Jadi sebenarnya itu poin yang mau saya sampaikan. Jadi yang saya maksud koreksi itu bukan berarti Bitcoin nyungsep kayak gini ya, kayak gini. Jadi bisa jadi tren koreksinya itu nggak sedalam itu lagi.
Bisa jadi koreksi yang terjadi itu hanya sedikit, kemudian Bitcoin kembali rebound. Karena kalau kita lihat potensialnya di sini, dia mungkin aja bikin yang namanya inverse head and shoulders di sini, teman-teman. Dan kalau dia berhasil untuk menguat kembali ke level 27.400-an something, itu bisa jadi modal yang cukup baik untuk Bitcoin kembali menguat sampai kisaran 30 ribuan. Ya kita belum tahu pasti arahnya kemana, tapi kalau menurut saya pribadi ini ada potensial kita bikin ABC corrective pattern dan kemungkinan udah tercapai ya untuk UFC-nya. Ini aku hapus dulu. Nah, kemungkinan udah tercapai buat UFC-nya dan kebetulan di sana selesai sama wave 2-nya, teman-teman. Artinya wave 2 koreksinya. Dan kalau ini memang valid, maka target berikutnya Bitcoin bisa kembali rebound menguat, teman-teman. Ya, untuk target kita bisa pakai Fibonacci retracement, tarik dari sini ke sini, maka target berikutnya buat Bitcoin bisa aja ke 34.800-an. Jadi kurang lebih targetnya ke sini jika ya ini jika Bitcoin berhasil rebound di sini. Jadi nggak muluk-muluk lah targetnya. Oke, jadi buat Bitcoin gitu aja buat hari ini, teman-teman. Sepertinya market masih cenderung ambigu ya, menantikan pergerakan daripada market bakalan kemana. Menurut saya sih buat sekarang ini masih rawan terjadi manipulasi harga. Sementara dari pergerakan-pergerakan altcoin rata-rata pada tertekan juga nih. Kalau kita lihat dari BTC dominance-nya mulai rebound ya. Teman-teman, BTC dominance-nya rebound dan altcoin semuanya pada tertekan meskipun ada beberapa yang masih dalam tren yang cukup positif. Jadi sekarang fokus poinnya adalah di altcoin sih kalau menurut saya yang lagi koreksi. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau akumulasi apa, ya jangan bingung-bingung lah teman-teman. Kita juga sudah sempat bahas sih beberapa koin-koin potensial ya. Linknya itu ada di kolom deskripsi. Kalau teman-teman scroll sampai di bawah itu pasti lihat link video daftar koin yang saya pantau di 2023. Jadi nggak usah bingung-bingung lah. Buat sekarang gitu aja. Buat Bitcoin menurut saya cukup bagus ya pergerakan dari market, bentar turun terus dia rebound balik. Meskipun reboundnya ini mungkin masih mengindikasikan memberikan kecurigaan untuk saya pribadi. Oke gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih.